Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra dan kelas 1 yang 50196 dari kelas A kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Di sini saya akan mereview materi dengan judul manajemen integrasi proyek. Langsung saja, kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek yaitu atau manajemen integrasi proyek yang baik ada 3. Yang pertama, proyek manajer harus mengkoordinasi semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Kemudian yang kedua, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Kemudian yang ketiga, manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Kemudian ada proses manajemen integrasi proyek. Yang pertama, mengembangkan proyek charter atau bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek charter. Kemudian yang kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek atau bersama dengan stakeholder khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil proyek untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Kemudian yang ketiga, mengembangkan rencana pengelolaan proyek atau mengkoordinasi segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren rencana manajemen proyek. Kemudian ada proses manajemen integrasi proyek. Yang pertama itu mengatur dan mengelola eksekusi proyek atau melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek atau mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. Yang ketiga, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu atau mengkoordinasi perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proyek. Proses organisasi. Kemudian yang keempat itu menutupi proyek atau mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Di sini Project Integration Management Summary dapat dilihat sendiri. Ini strukturnya. Kemudian proyek charter. Setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Kemudian yang kedua itu proyek charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Kemudian project charter. Project charter itu berisi elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut. Nama proyek resmi, manajer proyek, tujuan proyek, penjelasan asal-usul proyek, sponsor proyek, hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek, kemudian strategi global dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana dari sumber daya, staff dan vendor. Kemudian sini proyek charter. Tadi seperti yang saya sudah sebutkan, misalnya nama proyek Sistem Informasi Rumah Sakit, kemudian manajernya itu S. Fasari M.Com. Kemudian tujuan mengkomputerisasi aktivitas rumah sakit. Kemudian asal usulnya hasil konsorsium Kementerian dan Pemda. Terus sponsornya perusahaan obat cacing Perdika Farma. Hasil akhir fungsi pendaftaran rawat inap dan rawat jalan. Kemudian strateginya melengkapi kebutuhan pengobatan rakyat. Kemudian lama buat 4 bulan, biayanya kurang lebih 198.257.250 rupiah. Kemudian sumber dayanya peralatan lahan 15 unit komputer, terus 12 orang. Staf atau vendornya PT Sendiri Pratama, ini sebagai contoh proyek charter. Kemudian kegunaan proyek charter. Di sini ada 5 kegunaannya, itu yang pertama mendefinisikan proyek secara jelas, yang kedua mengenali atribut-atribut pada proyek, yang ketiga identifikasi otoritas proyek, yang keempat peran kerja orang-orang utama yang terlibat, kemudian yang kelima sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Ini bisa dilihat struktur Project Integration Management.
Ini sebagai struktur manajemen integrasi proyek. Lanjut, pernyataan lingkup awal itu merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep atau kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan membantu memandu eksekusi dan pengendalian proyek. Kemudian atribut rencana proyek yaitu ada dua: proyek unik, rencana proyek juga, dan rencana haruslah dinamis, fleksibel, diperbarui ketika perubahan terjadi. Elemen umum dari rencana manajemen proyek yaitu ada 4. Yang pertama, pendahuluan, kemudian deskripsi bagaimana proyek diatur. Yang ketiga, proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek. Yang keempat, pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Kemudian mengeksekusi proyek. Eksekusi proyek mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Kemudian, sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Metodologi manajemen proyek atau banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dan menpro, tapi bagaimana melakukannya. Kemudian sistem informasi manajemen proyek atau ratusan produk perangkat lunak manpro tersedia di pasaran dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh yang bisa diakses dari internet. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Di sini ada 3 cara, yaitu dengan cara pertama, perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan ikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Kemudian, pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Kemudian yang ketiga, 2 keluaran yang penting atau tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Sistem kendali perubahan, proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat berubah, kemudian menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana pembuatannya. Ini penutupan proyek, itu untuk menutup proyek kita harus mengakhiri semua aktivitas. Keluaran utamanya itu prosedur penutupan administratif, prosedur penutupan kontrak produk, layanan atau hasil akhir pembaharuan. Yang keempat itu aset proses organisasional. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirnya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.